Untuk yang Vita ini apakah nanti produk dari Vita ini nanti kita harus membayar, Pak? Gitu aja. Kemudian kalau mungkin tetap ada pelatihannya ya untuk yang Vita itu. Terima kasih. Itu untuk user dari Kabupaten Temanggung, karena kita ada kerjasama dengan Pak Suryo Koco, maka tidak ada biaya untuk menggunakan Vita. Jadi Vita bisa digunakan secara gratis. Ya. Nanti bila ada membutuhkan konsultasi dan sebagainya, cara menggunakan bisa disampaikan lewat grup. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung di forum ini. Jadi kemarin karena ada hal yang kemudian menurut kami ini menarik, saya kebetulan dari forum Ikatan Kader Temanggung, jadi perantauan dari Temanggung yang di Jakarta. Kebetulan kita ada ketertarikan dengan isu-isu pedesaan, kemudian ketemu dengan teman-teman dari STI dengan punya program Vita untuk accounting. Kita coba komunikasikan dengan teman-teman dan alhamdulillah dari dinas kemudian tertarik untuk mengundang dalam satu forum. Nah, saya pikir karena juga ada peluang yang lain juga yang menarik untuk BUMDes, teman-teman dari ID Food, maka kemudian kita juga mengundang teman-teman dari ID Food. Jadi saya pikir mungkin kita akan berikan waktu nanti ke Mas Ismu dari STI bisa menyampaikan apa itu Vita akunting akunting sistem ini dan seterusnya. Baru nanti kita lanjut ke peluang bisnis dari ID Food yang menurut saya ini juga satu peluang yang menarik karena kita juga sempat membuat forum juga dan ketertarikan kawan-kawan juga sepertinya juga bagus dan kita kebetulan juga sudah membuat grup WA yang tertarik untuk memanfaatkan Vita, nanti ada grupnya yang tertarik jadi mitra ID Food juga sudah kita siapkan grupnya, nanti kita share. Saya pikir itu antaran dari saya dan selanjutnya kita berikan kesempatan ke STI dulu, izin ya Pak Sugeng, mungkin kita ke STI dulu untuk bisa menyampaikan informasi tentang Vita aplikasinya. Monggo Mas Ismun Nandar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Waris selaku pimpinan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Temanggung dan yang mendampingi. Yang saya hormati dalam hal ini Pak Suryo. Yang saya hormati juga dari mitra ID Food. Mohon izin perkenalkan terlebih dahulu Pak, mungkin saya baru pertama kali atau dua kali ya ikut bergabung dalam sesi beberapa kali pertemuan. Nama saya Ismun Nandar, dalam hal ini selaku pendamping nanti sekaligus yang akan membawakan susunan acara dalam hal ini sebagai penyelenggara dalam hal ini PT Solusi Teknologi Informasi. Kami hadir pada sesi Zoom hari ini tidak sendiri Pak, mohon izin perkenalkan terlebih dahulu, ada saya sendiri Ismun Nandar, kemudian nanti ada Pak Sela yang selaku narasumber intinya, kemudian ada pimpinan lain yaitu Pak Adi, kemudian ada pendamping-pendamping lainnya, dari kami ada Mbak Lutfi, ada Mas Rian, ada Mbak Tita. Jadi selebihnya nanti terkait materi-materi terkait penggunaan aplikasi Vita accounting nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Sela sebagai narasumber utamanya. Terima kasih Pak Ismun. Mohon izin Pak Waris, Pak Sugeng, Pak Suryo, dan Bapak Ibu semuanya. Saya ingin menyampaikan materi terkait aplikasi Vita. Izin untuk share screen. Aplikasi yang pada pagi hari ini kami ingin tawarkan dan ingin kami demokan ke depan Bapak Ibu semuanya adalah Vita.
solusi digital pengelolaan keuangan BUMDes dan BUMDesa. Nah, mengapa kok harus menggunakan Vita? Nah, yang pertama karena Vita itu digital terintegrasi. Maksudnya adalah kalau sekarang ini misalnya Bapak dan Ibu masih melakukan pencatatan keuangan, masih pakai buku, ada yang pakai buku, ada yang pakai Excel, ada yang ditulis tangan. Nanti kalau sudah selesai ditulis tangan, dijumlahkan, ditotal, baru setelah ditotal nanti dijadikan laporan. Maka dengan menggunakan Vita itu tidak perlu dilakukan, karena semua yang dilakukan oleh bendahara, oleh pimpinan unit, oleh sekretaris bisa langsung dimasukkan ke dalam aplikasi. Ya, jadi dia tercatat secara digital. Ya. Yang kedua, aplikasi ini mudah dan akurat. Maksudnya adalah kalau kita memasukkan data-data, maka dia akan secara otomatis melakukan proses akuntansi. Ada jurnalnya, ada buku besarnya. Tadi yang disampaikan Pak Waris, ada neracanya, ada laporan laba ruginya, ada arus kas, dan lain sebagainya. Angka-angkanya akurat, jadi tidak terdapat perbedaan angka, tidak ada selisih seperti itu. Mudah karena aplikasi ini bisa dioperasikan oleh orang-orang yang mungkin pemahamannya tentang akuntansi minimal atau barangkali memang tidak ada ya. Kenapa seperti itu? Ya seperti kita ketahui yang namanya akuntansi ini kan kalau kuliah aja butuhnya 4 tahun ya. Anak-anak muda lulus SMA itu kan kalau kuliah akuntansi butuh 4 tahun ya. Nah kita ini di BUMDes ini kan punya banyak kesibukan. Jarang BUMDes yang bendaharanya, sekretarisnya itu cuma di BUMDes saja. Biasanya kan di Sambi sana sini ya. Saya sering menemukan itu kalau ke BUMDes itu kalau nyari nggak ada. Kemana ini? Pak sedang mengajar, guru soalnya. Nanti tunggu jam istirahat baru bisa datang. Ya, seperti itu. Kita punya pekerjaan sendiri yang harus kita selesaikan. Tetapi yang jadi tanggung jawab juga nggak boleh ditinggalkan. Apalagi sekarang ini kan BUMDes mendapatkan dana yang cukup besar ya untuk ketahanan pangan. Ada yang 150 juta, ada yang lebih dari 300 juta. Nah itu kan harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana caranya? Nah yang ketiga, mengapa harus Vita? Karena aplikasi Vita ini transparansinya tinggi. Artinya apa? Data yang Bapak masukkan, data yang dicatat oleh bendahara, itu nanti dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan. Lalu laporannya ini bisa dibuka oleh via-via yang berkepentingan. Misalnya TAPM itu kan dia kan membina banyak BUMDes. Kalau sekarang mungkin harus kalau mau laporan harus pergi ke satu BUMDes, ke satu desa, ke desa lainnya datang untuk melihat. Kalau menggunakan Vita, dia cukup melihat dari kantor saja. Dari kantor bisa, dari HP juga bisa lihat, ini bagaimana ini sudah memasukkan laporan belum ya? Uang kasnya berapa ini? Kemarin katanya ketahanan pangannya beli sapi, kok nggak ada catatannya beli sapi di sini. Itu bisa dilacak. Di Permades juga seperti itu. Ya. Dari Temanggung, kalau ingin melihat laporannya BUMDes, itu cukup dari kantor, dibuka dari kantor nanti bisa kelihatan. Sehingga kalau butuh pembinaan, kalau ada yang salah dan sebagainya dengan cepat bisa dibantu BUMDes itu. Transparansinya tinggi. Seperti itu. Nah, aplikasi Vita ini dibuat berdasarkan apa? Yang pertama dibuat berdasarkan keputusan Menteri Desa 136 tahun 2022. Nah, ini mungkin bendahara sudah tahu ini bahwa
ada Kepmen 136 yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan BUMDesa. Ya, di sana mulai dari kode rekeningnya, mulai dari jurnalnya, buku besarnya, proses akuntansinya, semuanya diatur di Kepmen 136 tahun 2022. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua itu Kepmen 145 tahun 2022. Lah ini tentang formula pemeringkatan. Bapak Ibu kalau mengetahui pasti sekarang ini sedang ada pemeringkatan BUMDes, ya. Salah satu yang diminta itu adalah laporan keuangan. Bukan sembarang laporan keuangan, tapi laporan keuangan yang sudah standar sesuai dengan Kepmen 136. Nah, ini kadang-kadang yang membuat Dinpermasdes juga pusing ini, disuruh bikin laporan keuangan kok yang dikirimkan laporan buku kas, misalnya seperti itu. Iya Pak, lah kita nggak bisa bikin laporan keuangan. Aduh, ini terus pemeringkatannya bagaimana ini? Sudah deadline, harus ngajarin bagaimana, seperti itu kan yang seringkali terjadi. Ya. Lalu dasar yang lain ada Kepmendes 3 tahun 2025 tentang penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, saat ini desa ini kan mengelola dana yang tidak sedikit ya. Kalau dulu sebelum ada dana ketahanan pangan kan yang dikelolanya dana dari penyertaan modal dari desa, seperti itu ya. Mungkin setahunnya diberi 20 juta, 30 juta gitu. Nanti waktu musdes dipertanggungjawabkan, atau mungkin dana BKK dari provinsi. Nah, sekarang itu ada dana ketahanan pangan yang jumlahnya besar. Ya, saya kemarin baru datang dari salah satu kabupaten itu, ya, melihat bagaimana BUMDes ini karena dana ketahanan pangan sudah 1 tahun berjalan, lalu ada pembinaan dari kecamatan, dari Dinpermasdes, bahkan dari inspektorat untuk melihat untuk mana pertanggungjawabannya dana desa ini. Ini dapat 150 juta kok kasnya sudah nol, mana bentuknya? Panennya gagal, dimakan tikus padinya gitu. Jagungnya habis, gagal, nah, seperti itu. Tapi kan pertanggungjawabannya harus tetap ada. Nah, itu bagaimana cara membuatnya? Yang berikutnya, nah ini yang terbaru, baru 2 atau 3 bulan yang lalu ini, peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Ini kaitannya dengan pajak. BUMDes yang sudah berbadan hukum ini kan setiap tahun diminta oleh KPP untuk menyampaikan laporan keuangan. Aturan yang lama, BUMDes itu tidak harus melaksanakan pembukuan, cukup ada PPh final 0,5%, kan seperti itu. Dan rata-rata BUMDes dikecualikan untuk pembayaran pajak ya. Oh, BUMDes ya sudah. Tapi dengan munculnya PP 20 tahun 2026, pengecualian itu dicabut. BUMDes tidak berhak lagi memanfaatkan PPh final tarif 0,5. BUMDes ketika setiap tahun diminta oleh KPP harus menyelenggarakan pembukuan. Sama seperti UMKM yang lain seperti CV, PT, seperti itu. Nah, mau tidak mau memang sudah diminta oleh zaman sudah berubah, mau nggak mau kita harus berusaha untuk memenuhi peraturan-peraturan tersebut. Nah, apa sih yang tersedia di aplikasi? Ya, itu nanti ada banyak hal ya. Nanti ini saya akan saya demokan supaya Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Ya, kita ada penghasilan, beban, investasi, transfer antar kas, lalu kita ada pencatatan aset dan kewajiban, lalu sampai dengan perhitungan pajak itu sudah ada di dalam aplikasi. Nah, laporan-laporannya, ya, ada buku kas umum untuk melihat perputaran uang tunai yang ada di BUMDes. Ya, ada buku besar sesuai dengan Kepmen 136. Jurnalnya itu dibuat secara otomatis. Ya. Kalau di Kepmen 136 itu kan
kalau ada transaksi harus dicatat debit kredit. Waduh, apa ini debit kredit ini, wis gak ngerti lah. Nah, ini nanti jurnalnya akan dibuat otomatis. Ya. Lalu di aplikasi ini juga ada laporan LPP. Ini digunakan untuk BUMDes yang punya unit usaha pinjaman seperti BUMDesma ya, XPNPM itu ya, seperti itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu itu memanfaatkan aplikasi, maka ada laporan posisi keuangan, ada laba rugi. Laba ruginya, laba rugi untuk satu BUMDes maupun laba rugi untuk setiap unit. Jadi kalau misalnya kita punya unit usaha toko sembako, ingin tahu berapa sih labanya toko sembako, ketahanan pangan saya ini laba apa rugi sebenarnya. Biasanya kan kalau baru mulai rugi, beli ini, beli itu. Jadi kapan ini anunya? Labanya setelah berapa kali panen ini? Itu nanti ada di sana. Laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Ini adalah laporan yang pokok ada di dalam aplikasi. Lalu ini juga ada laporan untuk unit ketahanan pangan. Ya. Jadi aplikasi itu nanti sudah ada AI-nya, ya, AI yang ada di dalam aplikasi maupun AI yang disiapkan oleh dari luar, ya, untuk melakukan analisis kelayakan usaha, lalu membuat RAB dan melaporkan realisasi program ketahanan pangan. Seperti itu. Apa sih keunggulannya aplikasi ini? Yang jelas dia sesuai standar akuntansi, sesuai Capman 136 tahun 2022. Lalu aplikasi ini juga mendukung audit dan MONEF. Jadi aparat-aparat pemeriksa ADIP maupun dari tim Permades maupun dari kecamatan, dia bisa secara langsung membantu melihat, sehingga kalau ada hal yang diperlukan, dia bisa membina BUMDes, tidak perlu secara langsung, tapi lewat online juga bisa karena datanya sudah tersedia. Ya. Nah, lalu kita juga memiliki grup WA ya. Grup WA yang sifatnya ini apa namanya nasional, ada itu namanya Teman Vita. Di situ banyak diskusi tentang bagaimana sih cara menggunakan Vita. Lalu kalau ada kesulitan bagaimana, itu nanti ada ya grupnya. Lalu kita juga ada asisten virtual 24 jam. Artinya kalau ada yang tidak diketahui di aplikasi itu ada AI-nya, tinggal diketik saja bagaimana cara memasukkan biaya gaji. Itu ada asistennya di dalam aplikasi. Jadi Bapak dan Ibu sekalipun tidak memahami akuntansi, diharapkan dengan adanya pendamping-pendamping ini Anda semakin lama semakin mahir untuk menggunakan aplikasi. Lalu, nah itu awalan dari kami, dan berikutnya akan saya demokan bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk menyusun laporan keuangan ya. Nah, untuk menggunakan Vita, langkah-langkahnya adalah seperti ini.
Ya. Nah, sudah terlihat nggih. Jadi pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu itu menulis Vita ID. Ya. Vita ID di browser Chrome. Jadi browser Chrome-nya dibuka, lalu silakan menulis Vita ID. Nah, setelah itu nanti muncul halaman seperti ini. Ini untuk demo ya. Ini ada username-nya trial, password-nya trial Vita. Monggo kalau ada yang ingin mencoba langsung, silakan. Ya. Ini ada login demo, diklik lalu dimasukkan user password-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini saya masukkan user dan password saya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini bentuk halaman depannya. Bentuk halaman depan, di halaman depan itu nanti terlihat layar dashboard ya. Layar dashboard. Ini ada tulisan aset. Ya, ini kiri ini aset. Aset ini maksudnya kekayaannya BUMDes. Ini berapa? Ya. Lalu yang merah ini kewajiban. Kewajiban ini adalah BUMDes kalau punya utang, utangnya berapa. Lalu ada yang namanya ekuitas. Ekuitas itu adalah selisih harga, selisih aset yang segini ini dikurangi dengan kewajiban. Nah, itu namanya ekuitas. Lalu sebelah kanan itu ada jumlah unit usaha. Ada berapa unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes, termasuk unit usaha ketahanan pangan. Nah, lalu di bawahnya ini ada grafik ya, rekap bulanan. Setiap hari bisa kelihatan di sini, ini berjalan sepanjang tahun, berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita. Ya, yang biru ini pendapatan, yang abu-abu ini adalah beban. Ya. Nah, ini pendapatan. Yang abu-abu ini adalah beban. Dari sini bisa langsung kelihatan BUMDes kita untung apa rugi. Jadi kalau mau melihat dia untung apa rugi, langsung kelihatan dari depan ini. Di bawahnya ini ada tulisan total pendapatan dan total beban. Labanya adalah 7 juta. Jadi 21 dikurangi 14. Di sebelah kiri ini ada menu-menu ya. Ada menu parameter, ini untuk memasukkan data BUMDes. Itu menu perusahaan. Ini untuk memasukkan data BUMDes. Direkturnya siapa, bendahara siapa, sekretarisnya siapa. Lalu unit bidang, ini untuk memasukkan unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes. Unit usahanya apa saja itu nanti dimasukkan di sini. Kenapa? Karena nanti bisa untuk membuat laporan per unit usaha. Ya, ini di parameter. Lalu bawahnya ini ada etalase. Nah, etalase ini gunanya untuk menampilkan produk-produk unggulan dari BUMDes. Nah, nanti kalau misalnya Tim Permades pengen membuat marketplace untuk mempromosikan produk-produk yang dipunyai oleh BUMDes, itu datanya bisa diambilkan dari sini. Oke. Lalu di bawahnya itu ada laporan perencanaan. Ini kaitannya terutama dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan, kondisinya seperti apa. Jadi kelihatan misalnya ada ayam petelur, lokasinya di mana, pendapatannya bagaimana, hasil penjualan telurnya bagaimana, itu nanti kelihatan di sini. Lalu di bawahnya itu ada tata usaha. Tata usaha itu ada pembukuan, ada buku kas, ada jurnal, ada buku besar. Itu di menu pembukuan.
Ya, di bawahnya ada menu keuangan. Nah, menu keuangan ini untuk melihat posisi keuangan neraca, untuk melihat laba rugi. Ya, laba ruginya BUMDes seperti apa. Untuk membuat arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Nah, menunya seperti itu. Ya. Untuk memasukkan data itu bagaimana caranya? Di atas di atas ini ada perencanaan transaksi dan PFK. Ya, perencanaan ini untuk memasukkan program kerja kaitannya dengan ketahanan pangan. Kalau transaksi, nah ini untuk memasukkan penghasilan, beban, dan sebagainya. Lalu ada lembaga keuangan, ini khusus untuk XPNPM atau BUMDesa yang punya unit usaha simpan pinjam. Menu sebelahnya itu PFK, ini untuk secara otomatis menghitung pajak penghasilan. Ya, jadi kalau diminta laporannya berapa pajaknya, misalnya, sekalipun biasanya itu ya BUMDes ini 0 biasanya ya, nihil ya. Nah, tapi ini ada mekanisme perhitungannya. Oke, nah sekarang saya akan menemukan bagaimana caranya memasukkan data untuk menghasilkan laporan keuangan. Prinsipnya di BUMDes itu kan ada uang masuk dan uang keluar ya. Uang masuk itu mungkin dari jasa, misalnya ada wisata atau jasa penyewaan kendaraan, penyewaan mesin, toko sembako, atau peternakan, atau mungkin usaha produksi lainnya. Ada juga pengeluaran. Pengeluaran itu misalnya listrik, lalu pulsa, lalu honor dan gaji, lalu misalnya ATK, pupuk, dan sebagainya. Bagaimana cara memasukkannya? Pertama, untuk memasukkan penerimaan dulu. Penerimaan atau penghasilan itu memasukkannya lewat menu transaksi yang di atas. Ya, transaksi penghasilan. Nah, di sini ada unit-unitnya. Kita ingin memasukkan transaksi apa sih? Punyanya unit apa sih? Misalnya punyanya toko sembako misalnya. Oke, toko sembako, maka kita tinggal pilih tunai. Nah, pilih tambah. Misalnya hari ini toko sembako kita menjual beras 10 kilo misalnya, tinggal dimasukkan di sini. Tanggal berapa? 31 Januari 2026. Jenis pendapatannya penjualan barang dagangan toko. Apa? Beras 10 kilo. Per kilonya harga jualnya berapa? Misalnya 20.000. Nah, seperti ini. Ini ureanya dimasukkan penjualan beras 10 kilo. Terus ada harga pokok. Kulaannya berapa? Oh, kulaannya kemarin 15.000 kali 10 sama dengan 150.000. Tambah data lalu disimpan. Nah, jadi kalau ada penerimaan masukkannya seperti itu. Ya, saya ulangi ya. Kalau ada penerimaan, penghasilan, pendapatan itu dari menu transaksi, pengakuan, penghasilan, ya. Lalu pilih
unit usahanya. Setelah unit usaha dipilih, dimasukkan nomornya. Nomor ini bebas ya, tanggalnya 31 Januari 2026. Apa sih penjualan apa ini? Gula misalnya, penjualan barang dagangan toko. Gula dijual 5 kilo, 1 kilonya misalnya 6.000, satuannya kilo, 1 kilonya 6.000. Penjualan gula 5 kilo. Ya. Harga kulaannya berapa? 5 kilo gula itu misalnya 20.000. Terus klik tambah data, simpan. Nah, ketika sudah memasukkan data seperti ini, ya, secara otomatis proses akuntansi itu sudah berjalan. Jadi jurnal dan buku besar itu secara otomatis sudah dibuat oleh aplikasi. Jadi kita tinggal melihat saja. Di sini ada di sebelah kiri menu tata usaha, pembukuan, jurnal. Ya. Oke, kita tinggal lihat. Ini saya coba. Ini jurnalnya sudah banyak ya. Saya filter, misalnya apa yang barusan tadi kita masukkan. Nah, ya, ini tadi ya, jualan beras, ya, jualan beras. Lalu ini tadi yang barusan kita masukkan, jual gula 30.000, maka dia debit kreditnya sudah dibuat secara otomatis. Bapak dan Ibu tidak perlu memikirkan, aduh, akuntansinya bagaimana ya, debit kreditnya bagaimana ya, karena oleh Vita jurnalnya sudah dibuat secara otomatis seperti ini. Nah, itu cara memasukkan penerimaan. Bagaimana kalau pengeluaran? Kalau pengeluaran itu tinggal memasukkannya lewat transaksi pengakuan beban. Transaksi pengakuan beban. Nah, seperti ini. Tampilannya sama dengan yang tadi. Tinggal pilih unit usahanya. Toko sembako misalnya. Pilih tambah ya, nomor faktur bebas, tanggalnya 31 Januari 2026. Oke, apa ini? Beli token listrik ya, tulis di situ listrik. Tokennya berapa? 50.000 satu token, harganya 50.000. Nah, seperti ini. Uraiannya kemudian token listrik, tambah data, simpan. Oke, kemudian token listrik sudah masuk ya. Coba sekali lagi, gaji, honor, transaksi, pengakuan beban. Pilih unitnya, toko sembako misalnya, honornya pegawai toko sembako, tambah, masukkan nomornya, tanggalnya 31/01/2026. Oke. Gaji. Oke. Beban gaji, honor, pengurus, penasehat. Nah, ini
beban gaji tunjangan pegawai operasional. Ya. 1 bulan. Misalnya honornya 500.000. Ya, ini dimasukkan. Ureannya pembayaran honor toko sembako. Misalnya seperti itu. Tambah data, pokoknya kalau kita punya penerimaan atau pengeluaran yang penting dimasukkan. Nah ini sudah masuk, sama jurnalnya juga sudah langsung terbuat. Untuk melihatnya dari menu sebelah kiri itu ada tata usaha, ada pembukuan, ada jurnal. Ya. Untuk melihat yang tanggal 31 Januari, kita tinggal filter saja. Tanggal 31/01/2022. Ya. Tiga 31/2022. Nah, ada di sini tadi beban listrik, ya. Kita beli token tadi 50.000. Lalu, nah ini beban gaji pegawai operasional 500.000. Ya otomatis sudah token listrik 50.000. Ini jurnalnya sudah ada. Ada juga honor pegawai operasional 500.000 sudah masuk di sini. Tuh, jadi secara akuntansi dia sudah masuk. Nah, laporan keuangannya itu juga langsung bisa dihasilkan. Bapak dan Ibu tinggal lihat di menu sebelah kiri ada menu keuangan. Ya. Nah, kita coba lihat laba rugi dulu. Ini ada posisi keuangan, ada laba rugi. Ya, kita pengen lihat tadi toko sembako tadi yang sudah kita masukkan. Kita pilih yang per unit. Nah, ini muncul toko sembako, pendapatan usahanya dari penjualan barang dagangan toko 230. Nah, lalu ada listrik tadi beli 50.000, terus ada gaji 500.000. Maka kita tokonya minus rugi 490.000. Ini mungkin bisa kelihatan. Ya. Jadi ada pendapatannya. Nah, seperti itu. Ada listrik seperti yang kita beli, ada gaji. Ini laporan ini sesuai dengan Kepmen 136 tahun 2022. Jadi tidak perlu banyak berpikir, dimasukkan langsung laporannya sudah siap, tinggal dicetak saja. Seperti itu ya. Neraca juga seperti itu, sebelah kiri ada posisi keuangan. Ya. Neracanya itu sudah secara otomatis dia menyesuaikan dengan apa yang kita catat. Ini neraca, ini ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas. Ya. Lalu arus kas juga
penjualan barang dagangan itu yang punya toko 230 seperti itu. Ini sudah otomatis masuk. Perubahan ekuitas. Jadi laporan-laporan yang digunakan untuk musdes atau untuk pemeringkatan di sini dia sudah langsung bisa dihasilkan oleh aplikasi. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan oleh Bapak Ibu hanya tinggal memasukkan kalau ada penerimaan dan pengeluaran. Ya, seperti tadi kalau ada penghasilan ya dimasukkan, ada penjualan. Kalau ada pengeluaran ya dimasukkan di beban. Misalnya tadi listrik, ya, listrik, gaji. Dengan memasukkan seperti itu saja, berikutnya, proses berikutnya, proses akuntansi dan sebagainya untuk menghasilkan laporan keuangan itu secara otomatis sudah bisa dihasilkan oleh aplikasi. Ya. Nah, itu mungkin sedikit gambaran ya, bagaimana bisa menggunakan aplikasi. Memang cukup mudah karena tidak diperlukan pengetahuan yang banyak. Bagaimana kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan soal ini itu nanti bisa di Japri atau bisa lebih enak lewat grup, di grup WA ya. Di grup WA nanti bisa ditanyakan ya, atau dikonsultasikan punya permasalahan apa, itu bagaimana cara mencatatnya dan sebagainya. Rekeningnya apa ya Pak kalau di Capman 136 misalnya seperti itu, nanti bisa ditanyakan. Itu mungkin yang bisa saya tampilkan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ismun. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Sela atas cukup banyak terkait materi yang disampaikan, khususnya terkait aplikasi Vita Accounting. Jadi ini ringkasnya sebenarnya sangat sederhana bagi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah aksesnya bisa diakses melalui online, artinya basis web, bisa menggunakan perangkat berbagai macam, bisa menggunakan handphone, tentu keterbatasan dimensi atau perangkat yang digunakan. Kemudian bisa menggunakan tablet atau menggunakan PC desktop ataupun laptop di kantor ataupun di rumah masing-masing. Artinya bagi Bapak Ibu selaku pengurus atau pengguna tidak ada ruang di mana tidak bisa mengaplikasikan aplikasi Vita. Yang pertama itu. Kemudian terkait rule-nya juga sangat sederhana ya. Yang perlu dicatat salah satunya ya terkait dengan saldo awal neraca tentunya sebagai awal mula dari pencatatan mulai kasnya sampai aset dan sebagainya. Kemudian berikutnya terkait penghasilan ataupun pendapatan-pendapatan yang bersumber dari usaha-usaha yang ada di masing-masing Bundes. Berikutnya terkait dengan beban ataupun pengeluaran terkait biaya-biaya yang muncul atas aktivitas yang ada di masing-masing Bumdes juga. Maka sistem atau tools aplikasi yang digunakan ini sudah mengakomodir kaidah-kaidah terkait dengan dasar-dasar hukum yang diacu. Kemudian secara accounting, Bapak Ibu selaku pengguna juga tidak perlu membuat jurnal secara manual. Artinya dari aplikasi Vita ini bisa secara otomatis. Yang terpenting adalah bagi pengguna paling tidak bisa merincikan transaksi baik pendapatan, pengeluaran secara akurat. Agar apa? Kita minimalisir ruang-ruang di mana kesalahan itu muncul di akhir. Meskipun ya, kesalahan di akhir pasti ada dan bisa diperbaiki. Namun apabila dieliminasi atau diantisipasi di awal oleh masing-masing pengguna, artinya report yang disajikan atau laporan yang disajikan
secara aktivitas harian, mingguan, tribulan, ataupun semesteran, ataupun tahunan, bisa secara akurat diakses oleh pihak-pihak dalam hal ini DPMD ataupun pihak-pihak pimpinan dari masing-masing BUMDes. Karena data yang disajikan atau yang diinput dalam sistem, meskipun secara otomatis, jika tidak didukung oleh kedisiplinan dari masing-masing pengguna, tentu outputnya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kesimpulannya adalah sistem ini cukup mudah untuk digunakan, cukup mudah untuk diakses karena tentu di wilayah Temanggung, Kabupaten Temanggung pasti sudah terkoneksi namanya internet. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu, berikutnya adalah untuk memantapkan penggunaan aplikasi tentu harus diiringi dengan namanya pelatihan kepada pengguna. Meskipun untuk saat ini diberikan akses secara free ataupun bebas penggunaan, mencoba, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sela, aksesnya apa, kemudian user passwordnya apa, dipersilahkan. Kemudian ketika ingin memantapkan penggunaan aplikasi, tentu harus diiringi dengan pelatihan fintech kepada masing-masing pengguna aplikasi kita. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Suryo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Sela, terima kasih juga kawan Mas Ismu ya. Jadi ini kita ada 2 sesi, jadi ini sesi untuk Vita tentang aplikasi, setidaknya sudah mendapatkan gambaran, dan untuk yang kedua kita akan masuk ke sesinya ID Food. Ya, untuk yang Vita ini apakah nanti produk dari Vita ini nanti kita harus membayar, Pak? Gitu aja. Kemudian kalau mungkin tetap ada pelatihannya ya untuk yang Vita itu. Terima kasih Pak dari moderator. Terima kasih untuk sementara itu yang saya tanyakan. Mas Sela, monggo Mas Sela, direspon tadi pertanyaannya. Terima kasih. Kaitannya dengan Vita, itu untuk user dari Kabupaten Temanggung, karena kita ada kerjasama dengan Pak Suryo Koco, maka tidak ada biaya untuk menggunakan Vita. Jadi Vita bisa digunakan secara gratis. Ya. Nanti bila ada membutuhkan konsultasi dan sebagainya, cara menggunakan bisa disampaikan lewat grup. Jadi di grup nanti kita bisa bahas. Nah, tetapi Vita itu juga ada kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, training-training seperti itu. Kalau Anda menggunakan, Bapak tadi itu menggunakan untuk mengikuti training, baru ada biayanya. Kalau untuk pelatihan online itu biayanya mungkin hanya Rp100.000, itu mempelajari dari awal lagi sampai membuat laporan keuangan, misalnya seperti itu. Tapi kita ada beberapa training. Tapi untuk menggunakan aplikasi bisa digunakan secara gratis khusus untuk Kabupaten Temanggung ini. Kira-kira begitu jawabannya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, matur nuwun Mas Sela. Jadi ini bagian dari kepedulian teman-teman perantauan nih Mas. Jadi saya kebetulan ada di forum Ikatan Kadang Temanggung. Jadi ini bagian dari komitmen alumni terhadap kampung halaman, kan kira-kira kayak gitu. Mempertemukan para pihak, termasuk kita ngundang ID Food, kemudian Vita kita negosiasi untuk teman-teman Temanggung bisa memanfaatkan gratis dan seterusnya. Kira-kira itu Mas yang saya bisa tambahkan. Dan dari Vita gitu ya, yang tadi menyampaikan terkait dengan aplikasi. Jadi memang kita tuh terkendala dalam pelaporan itu Pak. Karena ya kita ketahui lah kemampuan dari pengurus terutama bendahara ini juga bukan orang-orang akuntansi. Saya tadi melihat mengikuti cukup mudah, dan terima kasih kalau itu memang bisa dipakai dengan gratis gitu ya. Nanti dengan kalau misalnya memerlukan biaya pelatihan tadi juga secara online kok juga tidak terlalu mahal, ini nanti bisa kita sampaikan kepada teman-teman di Temanggung. Sementara ini kita akan memberikan pembelajaran juga baru mulai itu dengan yang akuntansi dari STAN itu, tapi ternyata mereka juga masih harus mengenal akuntansi dasarnya dulu.
sebenarnya sama untuk Vita ini juga harus mengenalkan dulu bagaimana masuknya beban itu apa dan lain sebagainya. Kita harus mengenalkan itu dulu sebagai dasar-dasar akuntansinya. Terima kasih. Jadi kalau untuk yang Vita, saya pikir salah satu caranya adalah teman-teman dari tenaga pendamping, mungkin TAPM di tingkat kabupaten atau mungkin teman-teman PLD atau PD-nya itu bisa ikut mempelajari lebih dalam sehingga kemudian bisa mentransformasikan edukasinya atau pembelajarannya. Mungkin itu salah satu cara ketika bicara tentang aplikasi Vita.